Haleluya. Tema bulan Desember ini kita glorify God through church. Sebelum-belumnya kita glorify God through me. And then glorify God to family, ya, lewat keluarga. Sekarang glorify God through church. Ini lebih besar lagi skopnya, dan kalau sudah church-nya luar biasa, glorify God through nation. And so seluruh kita, everyone kita akan memuliakan Tuhan, ya. Nah, ini berbicara tentang gereja, saudara. Jadi saudara sedikit ada gambaran gereja ini kayak apa gitu ya. Nah, kita ambil di Roma 15 ayat 5 sampai 7. Saya bahasnya 5 sampai 7 aja. Tapi kita baca 5-7 ini satu-satu nantinya. Oke, sekarang kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Nah, ayat yang kita bahas pertama nomor 5, ayat 5 ya. Di situ dikatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai kehendak Yesus Kristus. Ayat ini mengatakan bahwa Yesus itu sumbernya kerukunan, betul enggak? Sumbernya ketekunan, sumbernya penghiburan, itu Yesus. Yesus itu sumbernya damai, namanya aja Yesus, itu God is love, kasih, penuh penghiburan, penuh damai, penuh kerukunan. Nah, ayat 5 ini biarlah menjadi kita lebih ngerti lagi. Kerukunan itu kalau dilihat di kamus artinya harmoni. Kerukunan itu juga berarti tentang communion, intimacy, dan unity. Kita memuliakan Tuhan lewat gereja. Nah, gereja ini apakah sudah memenuhi syarat ini? Penuh dengan rukun, penuh dengan apalagi intimasi, penuh dengan kesatuan. Kesatuan tadi pagi juga disebut tentang kata-kata kesatuan ini. Sama temanya tentang gereja. Nah, kerukunan di dalam kehidupan kita, kadang itu gereja, yang namanya gereja, itu malah enggak penuh rukun. Yang sana, yang sini penuh rukun. Sebetulnya kalau kita sadar bahwa tadi kita baca ayat itu, Yesus itu sumbernya kerukunan. Jadi ayo kita gereja, ini namanya gereja-gereja ya. Maksudnya pribadi lepas pribadi ini kan gereja. Gereja bukan diartikan dalam building saja. Not only the building. Gereja di sini diartikan eklesia, kita ini gerejanya Tuhan. Nah, di dalam gereja kita bersama-sama, waktu hari Minggu kita kumpul, waktu ada KM kita kumpul, ada yang nggak bisa ikut KM ya, KM online, itu namanya ada satu kesatuan. Sekalipun saudara sibuk kayak apa, tapi kalau sudah komitmen, pasti ngikutin gitu ya. Kecuali kalau in case kita sibuk ya, mau ngomong apa lagi, nggak bisa. Tapi namanya gereja, itu harus hidup dalam kesatuan, hidup dalam intimacy, hidup dalam kerukunan. Ini yang penting. Kenapa? Karena ayat ini dikatakan, Mazmur 133 ayat 1-3, dikatakan gini, sungguh alangkah indahnya dan baiknya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, ke leher, ke jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion,
Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kenapa Tuhan minta gerejanya ini rukun? Supaya berkatnya melimpah. Saya ingat mami saya sebelum meninggal, dia ingat saya, kalau kamu nanti menikah dan di dalam rumah tanggamu kamu berantem, waktu mami datang, kamu stop. Gak perlu masakin aku macam-macam, gak perlu. Tempe, tahu, kecap, kerupuk, dan. Tapi gak boleh ada berantem. Pesannya mami saya. Kenapa? Karena dalam ketidakkerukunan atau bertengkar, itu enggak ada berkat, saudara. Percuma dikasih hidangan ayam panggang, bebek. Percuma dikasih makan itu, tapi kalau enggak rukun, benar enggak? Kalau kita rukun gini, nanti mangannya apa aja, enjoy enggak? Enjoy. Kita merasakan ada satu sukacita yang luar biasa. Nah, kerukunan ini bukan berbicara tentang kita harus sama ya, semuanya harus sama ya. Aku ngomong A, kamu harus ikut A ya. Enggak juga, saudara. Kerukunan ini beraneka ragam kan kita. Gerejanya ini, saya ini karakternya seperti ini. Satu istri saya karakternya seperti itu. Satu lagi yang duduk sebelah sana itu karakternya seperti itu. Kalau saudara tahu dia tambah takut lagi gitu ya. Kalau ketemu yang di sebelah sana, saudara akan lain lagi. Ini karakternya ini. Jadi apalagi yang udah baru datang, baru duduk ini, karakternya waduh tambah unik lagi. Saudara, kalau kita tahu ini macam-macamnya karakter dan ini harus hidup rukun loh. Bayangin tuh. Makanya firmannya itu bagus juga tahapannya. Dari diriku, terus keluargaku, terus gereja. Step by step. Nah kalau kita sendiri awalnya nggak ngerti ini, ya kita nggak bisa masuk blend dalam gereja. Saudara juga nggak bisa blend dengan keluarga. Tapi terutama diri sendiri. Good? Nah ini sudah masuk ke dalam kelompok gereja. Berarti mau nggak mau saudara harus bisa blend. Yang tadi ngomongnya dikatakan kerukunan. Harus ada. Karena apa? Sumbernya kerukunan dari siapa? Yesus. Yesus itu sumbernya. Kalau sekarang kita ngomong kita ini gereja Tuhan. Aku ini bait Allahnya Tuhan loh. Betul nggak? I'm Christian. Ada bait Allah dalam tubuhku. Berarti ada kerukunan ada di dalam. Betul nggak? Ada intimasi di dalam. Ada nggak? Nah, tapi kenyataannya gimana? Berantem, saudara. Di dalam gereja juga bisa berantem. Kok di gereja? Di meeting para pemimpin itu, kalau saudara lihat di Google ada kok di YouTube itu pemimpin sama pemimpin contok-contokan saudara. Dan itu dalam situasi sidang majelis apa begitulah ceritanya. Ya, ada sidang gereja. Bercontok-contokan. Tidak di Indonesia, di luar negeri juga seperti itu. Bagaimana contoh gereja itu bisa hidup menjadi dampak. Kalau kita ini di dalam gereja ini gak bisa rukun. Tapi puji Tuhan, saya lihat Rimpert rukun. Nah, ini yang saya senang. Saya bapaknya itu senang banget kalau lihat makanannya saja saudara. Itu sudah dimasakin, saudara bayangkan ya. Ibu-ibu yang masak itu bangun tidurnya jam berapa, terus ini hari lagi minggu, konsentrasi ke keluarganya, tapi mereka masih mau loh. Bukankah itu luar biasa? Benar, di situ kita bisa lihat ada kerukunan. Rukun itu lebih daripada seperti mami saya. Pantesan mami saya itu pesan sama saya ya sebelum beliau meninggal. Kalau mami datang, kamu marah, stop dulu, pause dulu, and then to be continue after I go back. Kenapa? Ya karena itu orang tua senang kalau lihat kita rukun. Tuhan apalagi saudara. Mereka senang lihat gerejanya ini rukun. Gak ada bentrokan. Kita beda pendapat. Tapi kita bisa rukun. Itu yang namanya rukun sebenarnya.
Kalau kita seragaman aja, ayo kita seragamnya apa besok? Kok dress code-nya hitam ya? Weh katanya seragam. Itu kerukunan yang dipaksakan. Padahal hatinya kalau lihat saya, greget gitu saudara. Betul nggak? Percuma, itu cuman paksaan aja. Tapi kalau kerukunan from inside, itu akan kelihatan. Ya, amin saudara. Jadi saya mau, do we live in harmony with each other? Kita koreksi sore ini. Iya ya, aku ini tadi jengkel sama ponaanku. Aku jengkel sama suami. Itu, apakah kita bisa hidup harmoni dengan kita semua yang ada di sini, dengan gerejanya Tuhan, spesially malam ini tentang gereja. Apakah saudara bisa melihat wajah saya waktu nanti makan bareng gitu? Ini menjemukan dia, pesta sendiri, saya nggak diundang. Jadi mulai iblisnya mulai, ya dia milih yang soge-soge, dia milih yang deket-deketnya aja sama pasangan, kalau yang lain nggak akan dianggap gitu. Iblisnya pasti mengkorek-korek. Nah, ayo apakah kita sudah harmoni? Nah ini saudara sudah lihat sekelebat, iya ya, gue pernah nih marah sama si A ini, gue pernah nih marah sama si B ini. Let forgiveness ya, spread the love, spread the kerukunan, harmony, dwelling in a unity, itu kata-katanya luar biasa itu, hidup di dalam kesatuan. Tuhan mau saudara dan saya, gerejanya bersatu. Kenapa? Kalau gerejanya bersatu, akan menjadi dampak buat jiwa-jiwa yang sudah kepahitan banget sama gereja saudara. Banyak orang-orang di sekitar kita nggak suka datang ke gereja. Seriously. Kenapa? Karena di dalam gereja pasti ada ujung-ujungnya duit gitu. Pendetanya pasti minta duit. Padahal saya nggak minta loh ya, dikasih. Puji Tuhan toh. Saya pernah pinjam-pinjam? Enggak pernah. Jadi ayo gereja Tuhan kita ini benar-benar kita ini rukun. Unity. Sehingga orang akan melihat gereja ini lain loh. Karena apa? Ada kerukunan. Ayo kita hidup, jangan sampai kita traveling heavy. Tapi kita traveling light. Ringan hidup kita ini. Untuk ringan, berikan kerukunan dalam hidupmu. Jangan ada musuh. Ya, jangan ada musuh di matamu, di hatimu. Oke. Roma 15 ayat 6. Oke. 1, 2, 3. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita sudah minta kerukunan tadi, spirit of harmony ada di dalam hidup kita. Kita seharusnya gereja Tuhan ini memiliki satu suara. Satu, apa tadi dikatakan? Hati. Betul enggak? Kalau saudara mengaku Yesus Kristus Tuhan, seharusnya lah kita ini memiliki hati yang sama loh. Satu gereja ini. Tetapi ada banyak orang di luar sana enggak satu hati. Maunya karepe dewek, maunya melakukan apa yang dia mau. Di dalam firman tadi dikatakan, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Bapa. Gampang loh sebetulnya. Ya, kalau kita nggak satu hati, saudara coba switch kita pikirannya kita ubahkan gitu. Kenapa ya aku kok nggak satu hati? Saudara sendiri yang tahu. Oh ternyata ada ganjelannya ternyata. Gara-gara nggak diundang makan tadi. Ngamuk saudara. Serius ini contoh ya. Marah tersinggung. Jadi sehingga begitu saya berbicara, saya dekat kepada saudara ngomong, pasti ada reject. Penolakan sudah. Nggak bisa kita ngeblend jadi satu suara. Nggak akan bisa. Tapi seharusnya kalau kita hidup unity, ingat, sumbernya dari mana? Dari satu, Yesus Kristus. Kalau sumbernya sama, kenapa kita ini kok suara hati atau nggak bisa satu suara? Beda, saudara. Nah, ayo
kita introspeksi malam ini. Apakah aku sudah harmoni ya? Unity ya? And then, apakah aku sudah satu suara ya? Muliakanlah Allah dengan menjalani hidup yang benar. Ayo kita hidup yang benar, bukan yang baik. Yang baik belum tentu benar. Menurut kita, pasti kita baik. Menurut aku melakukan hal yang baik. Tapi apakah benar? Belum tentu. Makanya kerukunan itu beraneka ragam manusianya. Tapi kita bisa hidup di dalamnya. Itu baru namanya kerukunan. Yang terakhir, dikatakan gini, belum, Roma 15 ayat 1-3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini masalahnya. Kalau kita nyari kebenarannya diri sendiri, kita selalu merasa kita benar. Yang lain itu salah. Nah, ayo setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi kalau kita mau satu suara, satu hati, kita enggak boleh egois. Kita enggak boleh kesenanganku saja. Tapi ayo kita cari apa sih orang ini maunya apa, menyenangkan dia ya. Pleasing maksudnya bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk manusia itu penting juga karena kita hidupnya dengan manusia. Kalau saudara hidupnya di hutan sana sendirian, ya nggak perlu mikirin manusia. Pikiranlah monyet, monkey gitu ya saudara. Tapi karena kita ini bersosial dalam manusia, yang kedua itu kita harus satu suara, satu hati. Untuk apa? Untuk bisa sama-sama memuliakan Tuhan. Ini penting, soalnya begini saudara, kalau kita nggak satu suara, makanya saudara ke gereja, ini bukan mengatakan gereja-gereja lain, enggak loh. Enggak, saya pribadi, waktu saya memilih dengan Rock Ministry di Bali, saya lihat apa sih ini goalnya gereja ini, apa sih visinya gereja ini, apakah sama ya sama aku? Ya, ternyata sama. To fulfill your destiny, to help to fulfill your destiny motonya. Bagus juga untuk orang lain, bukan untuk diriku. Makanya saya nyemplung ke sini pelayanan. Dan sejak awal pelayanan itu sampai sekarang. Karena saya sudah komit. Nah, saudara pun demikian. Harusnya saudara itu memiliki satu suara. Saudara datang ke sini bukan karena makanan, bukan? Nah, karena datang ke sini karena ada something special. Nah, something special itulah yang harus kita transferkan. Kalau kita sama-sama satu hati dan satu suara, kursi ini nggak akan pernah ada yang kosong. Puji Tuhan ya, sampai hari ini bisa berkembang seperti ini. Saya bersyukur, tapi kita nggak boleh bangga cuma sampai di sini aja. Kita harus menjadi contoh dan berdampak buat sekitarnya. Bahkan daerah sini dikatakan daerah yang gersang, daerah yang menakutkan di sini. Kalau seandainya daerah ini daerah yang gersang dan daerah yang menakutkan, kita harus sama-sama sepakat. Tadi pagi juga ada kata sepakat dipakai. Harus sehati, satu suara, satu hati, satu suara. Untuk sama-sama bisa berdampak. Tanah yang sekeras apapun, kalau ada api ini, korek api ini kan satu nih, saya korek api satu nih, satu pentol korek api, dikumpulin ini pentol-pentol korek api ini. Jadinya pentol besar, yaitu namanya obor. Satu korek api saja bisa membakar hutan di sebelah sana itu ya. Satu pentol ini aja bisa ngobongin alas hutan yang besar. Apalagi obor ini. Bisa. Memuliakan Tuhan lewat gerejanya. Bisa? Bisa.
Nah, kalau sudah yes, terakhir nanti ini setelah kita baca ke terakhir, apa komitmenmu? Nah, Roma 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Langkah ketiga, kita tadi satu suara, satu hati. Langkah yang pertama apa tadi? Kerukunan, unity. Kedua, satu hati. Yang ketiga, welcome. Kita harus menyambut. Kita harus menerima satu dengan yang lain. Baik itu kekurangannya, baik itu kelebihannya. Kadang kita maunya yang lebihnya saja. Yang baiknya aja. Tapi begitu tahu karakter saya yang jeleknya, langsung, udah gak usah deh gitu saudara. Gak mau. Tapi kita harus bisa menerima satu dengan yang lain. Oke? Welcome one another. Itu namanya keluarga Allah. Ya. Dan ini kita mau hitung-hitungan. Kenapa kita mau melakukan gereja ini di akhir zaman ini? Kenapa kita mau melakukan? Ada firman, satu hari itu seperti 1000 tahun. Betul? Ada ya ayatnya ya. Satu hari 1000 tahun. Satu hari itu berapa jam? 24 jam, artinya 24 jamnya Tuhan, berarti 1000 tahunnya kita. Betul ya? Lalu 3 jamnya Tuhan, berapa tahunnya kita? 125 tahun kita, 3 jamnya Tuhan. Lalu kita kecilkan lagi, 1 jam setengahnya, berapa tahunnya kita? 62 setengah. Umur kita rata-rata berapa tahun? 60-70 tahun. Berarti bagi Tuhan, waktunya kita hidup cuma berapa? 1,5 jam. Waktumu tinggal 1,5 jam. Kalau saudara lihat sekarang 24 jam, 1,5 jam, itu so quick, tek, 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 tek. Besok sudah 1,5 jam, sudah. Sebentar lagi kita makan sudah 1,5 jam. How quick the time gitu ya. Nah, ayo gereja Tuhan mengerti hal ini. Ayat ini dikatakan gini, Matius 24 ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. 1,5 jam itu cepat saudara. Saya umurnya, gak usah disebut lah ya. Hampir sweet dah gitu saudara. Hampir 60. Lah umur kita tadi diomonginnya 60 sampai 70 tahun. Nggak sampai 1,5 jam saya saudara. Makanya saudara harus mengasihi saya banyak. Memberi saya banyak. Perhatikan saya yang banyak. Karena saya sebentar lagi sudah berangkat. Nah kalau kita lihat umur. Tuhan bilang 60 sampai 70 tahun. If you lucky sampai 80 tahun katanya gitu. Ya benar gak? Dapat kemurahan Tuhan sampai 80 tahun. Puji Tuhan 80 tahun. Tapi itu cuma tambah setengah jam kali ya. 2 jam. 2 jam loh hidupmu sekarang ini. Kalau kita gak hidup dalam kerukunan. Mau apa lagi kita ini? Berdampak apa gereja ini? Mau jadi contoh apa kita ini? Percuma setiap hari Minggu datang ke gereja, memberikan persembahan, tapi nggak pernah jadi dampak. Hidup kita cuma 1,5 jam, saudara. So quick. Kenapa engkau masih memiliki musuh dalam hidupmu? Kenapa engkau masih nggak bisa melepaskan kasih Kristus? Kenapa engkau nggak bisa menjadikan hidup ini berdampak buat orang lain? Singkat. Ya, jadi ayo kita glorify the King through the church. Gereja Tuhan, ayo kita bangkit. Kita semangat. Kita katakan kita beda dengan gereja-gereja lain. Bukan berarti sombong, no. Justru itu kita harus menunjukkan bahwa di dalam gereja ini ada unity yang sebenarnya. Yaitu Kristus sebenarnya.
Di dalam gereja ini ada satu suara, suaranya Yesus sebenarnya. Di dalam gereja ini ada satu welcoming to each other like Christ welcome everyone. Yesus nggak pernah bertanya, "Hai Deborah, dosamu apa aja?" Enggak. "Hei Deborah, kekayaanmu berapa?" Enggak, saudara. Tuhan, begitu Deborah datang, begitu Deborah membukakan hatinya buat Christ, buat Jesus. Jesus welcoming, "Oh, I love you. I'm waiting you so long." Dia nggak pernah menghadilin, menjudging, nggak pernah. Gereja Tuhan seharusnya memiliki kasih welcoming to each other like Him. Tapi kita sering menjudging, wah ini pendetanya ini, aduh enggak mau ini, ini jangan ini. Jangan. Ngerti saudara? Gak ada habis-habisnya. Kapan kita bisa jadi saksi sedangkan umur kita itu cuma 1,5 jam. So quick. Ayo kesempatan ini yang Tuhan berikan cuma 1,5 jam. Kita gunakan maksimal. Do the best for God. Mari kita memuliakan Tuhan dengan gereja, lewat gereja. Sehingga apa yang kita lakukan ini benar-benar Tuhan yang mau. Bukan saya yang mau. Kalau Tuhan yang mau, itu suaranya Tuhan. Kita ngikutin suaranya Tuhan itu. Kalau Tuhan yang mau, gereja ini dibuka di sini, kita dukung sama-sama untuk gereja ini ditegakkan dengan suara dari Tuhan. Dengan apa lagi? Dengan kesatuan dari Tuhan. Kalau kita menerima Yesus yang sama, pasti kita memiliki roh spiritnya sama, saudara. Kalau kita sudah sama, gak ada lagi pertengkaran. Perbedaan ada. Tapi kita bisa hidup rukun. Ini yang dahsyat, saudara. Ya, kita warna kulit beda-beda. Enggak Cina tok di sini atau enggak Batak tok di sini. No. Kita bisa menerima welcome to each other seperti Kristus. Enggak ada ras lagi. Enggak ada suku-suku, enggak ada. Di sini blend jadi satu, yaitu Kristus. Amin. Ayo kita terapkan. Sekarang kita introspeksi. Apakah aku hidup berdamai ya? Apakah aku sudah menjadi harmoni, unity with each other? Sudahkah aku menerima satu dengan yang lainnya? Kalau saudara sekarang gini ya, misalnya nih ya, saya kok setiap sore itu kumpulnya sama Ira nih ya, ngobrolnya, makannya juga sama Ira misalnya. Aku tak pindah hari ini gak mau sama Ira, aku tak ngobrol sama Nani. Itu blend, saudara. Di dalam kesempatan kita makan bareng itu salah satu tujuannya. Bukan kita ngasih makan, membuang-buang makan. Enggak. Di dalam perfellowshipan kita dengan makan ini, kita blend welcoming one another.